Halo, selamat siang teman-teman di Facebook. Nama saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya yang sebelumnya dan saya akan mengcover buku The Promise atau Biografi dari guru saya His Eminence Cham Rinpoche dari halaman 111 sampai dengan halaman 113. Jadi kita mulai live stream hari ini. Jadi ini adalah halaman 111. Jadi an unbearable yearning for the Dharma. Jadi sejak saat masih kecil itu Rinpoche itu sangat mencintai yang namanya ajaran Dharma, dan beliau selalu menghormati semua rupa Buddha, dan beliau itu telah hidup sesuai dengan ajaran Buddha sejak beliau masih sangat kecil, ya, masih sangat muda. Jadi di sini mari kita mulai. Studying worldly subjects at school, the idea of getting married, having a family, and pursuing a career felt like a complete waste of his life to Rinpoche, something which he inherently felt would not bring ultimate happiness to anyone. Being deprived of his calling despaired him to such an extent that he made several attempts to run away, to meditate in the mountains, and even tried to end his life several times. Jadi mempelajari subyek-subyek duniawi di sekolah, dan juga ide bahwa pada saat beliau dewasa nanti Rinpoche itu diharapkan untuk menikah dan memiliki keluarga dan juga bekerja mengejar karir, itu seperti Rinpoche merasa semua hal ini adalah hanya membuang-buang waktu saja dalam hidupnya. Dan karena Rinpoche merasa bahwa semua hal ini tidak akan memberikan kebahagiaan yang kekal, ya, bagi siapapun, dan karena orang tua angkatnya itu tidak suka Rinpoche mempelajari ajaran Dharma, hal ini dan memiliki dan melakukan berbagai hal untuk menghalangi Rinpoche dekat dengan Dharma. Hal ini sangat membuat Rinpoche tidak bahagia dan putus asa, sehingga pada saat beliau masih muda itu dia mencoba melarikan diri selama beberapa kali, ya, sebanyak beberapa kali. Salah satu keinginan Rinpoche adalah untuk bermeditasi di pegunungan, dan karena Rinpoche itu merasa hidupnya yang diharapkan untuk mengejar hal-hal duniawi ini tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan beliau itu ingin mengakhiri hidupnya selama beberapa kali, ya. Of the many times he had tried to escape, he was clear that it was never to hurt his parents or to avenge all the pain they had given him. He had left home with the sole intentions of going to a place where he would be able to practice the Dharma without hindrance. Most of all, Rinpoche felt responsible for the harassment his parents were causing Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin, and hoped his parents would stop harming his beloved teacher after he left. Jadi, walaupun Rinpoche itu melakukan percobaan melarikan diri selama beberapa kali, tetapi maksud beliau itu sangat jelas bahwa hal ini bukan dilakukannya untuk menyakiti orang tua angkatnya atau membalas dendam pada semua rasa sakit yang telah mereka berikan kepadanya. Rinpoche itu ingin melarikan diri agar dia bisa pergi ke suatu tempat di mana dia bisa mempraktekkan ajaran Buddha atau Dharma tanpa halangan. Dan suatu hal yang Rinpoche sangat khawatir, ya, Rinpoche itu merasa bertanggung jawab karena orang tua angkatnya itu tidak memperlakukan gurunya Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin dengan baik, bahkan cenderung mengheras beliau.
Dan karenanya Rinpoche berharap apabila Rinpoche itu sudah tidak tinggal di New Jersey lagi, orang tua angkatnya akan berhenti berusaha mencelakakan guru yang sangat dicintainya. The first runaway attempt was when Rinpoche was just 9 years old. He was incredibly unhappy, so he decided to run away with his Yugoslavian friend, Pat, to a forest located just at the edge of his school. After half a day, Pat became tired and hungry and wanted to go home, but Rinpoche tried to persuade him to stay. Jadi, salah satu percobaan melarikan diri yang dilakukan Rinpoche adalah ketika beliau berusia 9 tahun. Rinpoche merasa sangat tidak bahagia, jadi Rinpoche memutuskan untuk melarikan diri dengan temannya yang berasal dari Yugoslavia. Temannya ini bernama Pat, ya. Mereka melarikan diri ke hutan yang berlokasi di pinggiran sekolah Rinpoche. Dan setelah setengah hari, Pat itu merasa lelah dan juga lapar dan ingin pulang ke rumahnya, tetapi Rinpoche mencoba untuk meyakinkan dia untuk meneruskan perjalanan, ya. They had been hiding out under the merry-go-round at the school's playground when the police finally found them and took them home. Pat's mother was furious with Rinpoche and screamed at him in Yugoslavian. As expected, Rinpoche's parents were horribly embarrassed by the incident, so Rinpoche was also punished severely. It did not deter the young boy though, and Rinpoche thought to himself that the next time he had the chance, he would run away again. Jadi Pat dan Rinpoche itu bersembunyi di bawah merry-go-round, ya, itu kuda putar di halaman sekolahnya, dan mereka ditemukan dalam keadaan bersembunyi ini oleh polisi, dan akhirnya setelah ditemukan oleh polisi membawa mereka pulang ke rumah. Orang tua Pat itu sangat marah sekali dengan Rinpoche dan meneriaki Rinpoche dalam bahasa Yugoslavia. Dan seperti yang bisa diprediksi, orang tua angkat Rinpoche itu sangat malu karena mereka kehilangan muka dengan kejadian ini. Jadi Rinpoche itu dihukum berat. Dan tetapi hal ini tidak membuat Rinpoche itu menghilangkan keinginannya, ya, untuk pergi. Dan Rinpoche berpikir pada dirinya sendiri, pada apabila dia memiliki kesempatan lagi, dia akan melarikan diri lagi. Di halaman ini kita bisa lihat ada foto Rinpoche pada saat masih kecil, ya. Jadi di sini captionnya, deprived of his sole desire, Rinpoche attempted to run away from home many times and starting from the age of 9. Jadi di sini karena orang tuanya tidak mengizinkan beliau untuk mempraktekkan Dharma, Rinpoche itu berusaha melarikan diri berkali-kali mulai dari usia 9 tahun. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu 112, Seeking Refuge. The second time Rinpoche tried to run away was during the middle of winter, when he was around 12 years old. He decided to go to a Dharma center in Washington, New Jersey, which belonged to a Kalmyk Mongolian Lama, Geshe Ngawang Wangyal of Drepung Monastery, one of the pioneering teachers who brought Tibetan Buddhism to America. The center was 6 or 7 hours away from Rinpoche's home in New Jersey, and Rinpoche took different buses and hitchhiked through the snow to get to Washington. Jadi kali kedua Rinpoche berusaha melarikan diri, dia itu berusia 12 tahun dan Rinpoche berusaha untuk pergi ke sebuah wihara di Washington, New Jersey yang dimiliki oleh Geshe Ngawang Wangyal yang berasal dari Kalmyk Mongolian Lama, ya. Geshe Ngawang Wangyal itu berasal dari biara Drepung di Tibet. Salah satu dan Geshe Ngawang Wangyal ini merupakan
guru yang sangat berpengaruh karena beliau adalah guru pionir yang membawa Tibetan Buddhism ke Amerika, dan beliau itu juga dikenal karena beliau yang membawa Dalai Lama untuk pertama kalinya pada tahun 1979 ke Amerika. Artikel mengenai Geshe Ngawang Wangyal bisa ditemukan di blog Rinpoche, dan saya juga akan mempost link dari artikel tersebut di bawah ini. The center wihara ini itu sekitar 6 atau 7 jam dari rumah Rinpoche di New Jersey, dan Rinpoche menumpang beberapa bus dan juga hitchhike, menumpang mobil orang ya, melalui banyak salju untuk sampai ke Washington, di mana wihara ini berada. When Rinpoche arrived in Washington, he went to a library to ask for direction to the center. The librarian there looked very kindly on the young boy and helped him locate an article on Tibetan Buddhism. From there, she found the contact number and address of the center and passed the information to Rinpoche. Rinpoche called them, told them he was a Mongolian boy, and said that he wanted to join their center. Ketika Rinpoche tiba di Washington, dia pergi ke perpustakaan untuk bertanya mengenai bagaimana cara datang sampai di wihara tersebut. Dan orang yang bekerja di perpustakaan atau pustakawan pada saat itu, beliau adalah orang yang sangat baik dan juga memperlakukan Rinpoche dengan ramah dan berusaha membantu Rinpoche untuk mencari artikel mengenai Tibetan Buddhism. Dari sana dia menemukan kontak number, ya, nomor telepon dan juga alamat dari wihara tersebut, dan beliau memberikan informasi ini kepada Rinpoche. Rinpoche menelpon wihara tersebut, dan Rinpoche mengatakan pada mereka bahwa dia adalah anak Mongolia, anak lelaki Mongolia, dan dia ingin datang untuk bergabung dengan wihara mereka. The person who answered the phone gently explained that because he was under 18 years old, they could not under American law accept him and allow him to stay. They even called their teacher, Geshe Wangyal, who was in Florida at the time, and he too advised that the young boy should return home. The people who spoke to Rinpoche then came down from the Dharma Center to Washington, put him up in a hotel, and gave him $50 to travel home. They also made Rinpoche promise to go back home the next day after one night in Washington. Rinpoche reluctantly did as he had promised. His faith and respect for all teachers like Geshe Wangyal would not allow him to go back on his word. He started the journey home sad and alone as ever because no one knew that what he was going back to. Jadi orang yang menjawab telepon Rinpoche dari wihara Geshe Wangyal itu menjelaskan bahwa karena Rinpoche pada saat itu masih berusia di bawah 18 tahun, mereka tidak bisa menerima Rinpoche karena ada undang-undang di Amerika yang kalau di bawah 18 tahun itu masih minor dan memerlukan izin orang tua. Jadi wihara ini tidak bisa menerima Rinpoche dan juga membiarkan Rinpoche tinggal bersama mereka. Bahkan mereka itu sampai menghubungi guru mereka, Geshe Wangyal, yang pada saat itu sedang berada di Florida, dan Geshe Wangyal juga mengatakan, memberikan nasihat bahwa Rinpoche itu harus pulang ke rumahnya, dan orang yang berbicara dengan Rinpoche mendatangi Rinpoche dari wihara mereka di Washington, dan juga menyewakan kamar hotel kepada Rinpoche dan memberikan beliau itu $50 untuk pulang ke rumahnya sebagai ongkos perjalanan untuk pulang ke rumah. Mereka juga membuat Rinpoche berjanji untuk pulang ke rumah pada hari berikutnya, dan setelah tinggal selama 1 malam di
dengan reluctant ya, sebetulnya beliau tidak ingin pulang, karena sebetulnya beliau tidak ingin pulang. Rinpoche itu melakukan apa yang dia janjikan, karena keyakinan beliau dan rasa hormat beliau kepada semua guru seperti Geshe Wangyal itu tidak mengizinkan Rinpoche untuk mengingkari janji. Karena Rinpoche sudah berjanji untuk pulang, maka Rinpoche harus pulang. Dia mulai the journey home ya. Rinpoche memulai perjalanannya pulang ke rumah di New Jersey, dan pada selama perjalanan Rinpoche itu sangat sedih dan merasa sendiri ya di sini, karena tidak ada yang tahu sebetulnya keadaan rumah Rinpoche itu seperti apa. There was a huge storm after the second escape. His mother freaked out and blamed Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin for Rinpoche's running away. She began to tell anyone who would listen that Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin was not a real Lama. She called up people in the neighborhood to defame his name and spread rumors about him. She even started a rumor that he was sleeping with his female students. The situation at home worsened after this incident, and it became almost impossible for Rinpoche to visit the center or see his Dharma sister Carmen. Jadi ada badai besar setelah upaya Rinpoche untuk melarikan diri untuk kedua kalinya, dan ibu angkat Rinpoche Dena itu sangat marah ya, dan juga menyalahkan guru Rinpoche Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin karena Rinpoche mencoba melarikan diri lagi. Dia mulai menyebarkan gosip kepada atau kabar bohong kepada siapapun yang ingin mendengar bahwa Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin itu bukan lama yang benar, bukan lama palsu ya. Dan juga dia akan menelpon orang-orang di sekitar yang hidup di sekitarnya atau di tetangganya ya, untuk menjelek-jelekan nama Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin dan juga menyebarkan gosip mengenai dirinya. Dan dia memulai kabar bohong bahwa Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin itu tidur dengan murid-murid wanitanya. Jadi situasinya itu semakin memburuk bagi Rinpoche, dan kejadian ini membuat Rinpoche hampir tidak bisa untuk pergi ke wihara, dan juga bertemu dengan Dharma sisternya yaitu Carmen. Life became wretched for Rinpoche. Not only could he not go to the temple where his heart was, but he felt tremendously responsible for the tirade his mother had launched against Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin. Jadi hidup itu menjadi sangat tidak tertahankan ya bagi Rinpoche, karena bukan hanya dia tidak diizinkan untuk pergi ke wihara, tapi dalam hatinya Rinpoche merasa bertanggung jawab atas semua hal buruk yang dilakukan oleh ibu angkatnya kepada gurunya Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin. Di sini ada quotation dari apa yang dikatakan Rinpoche sendiri. After I came back, the clampdown on me from seeing Carmen or going to the center brought things almost to a standstill. I kept telling my mother that it wasn't them, it was me. No one was telling me to leave my parents or to disobey my parents. That was for sure. Jadi setelah saya kembali, itu larangan bagi saya untuk bertemu dengan Carmen atau pergi ke wihara itu hampir dilakukan secara tetap ya. Larangannya itu tetap stand ya, secara tetap. Dan saya berusaha untuk mengatakan pada ibu angkat saya bahwa ini bukan salah guru saya, Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin ataupun Carmen, tapi ini semua adalah salah saya sendiri, dan tidak ada orang yang mengatakan pada saya bahwa saya harus meninggalkan orang tua angkat saya atau tidak menuruti perintah orang tua angkat saya. Dan ini adalah hal yang sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di sini halaman selanjutnya, yaitu 113.
Di sini ada foto yang pertama ini adalah foto dari Geshe Ngamyal ya. Wangyal. Di captionnya bisa dilihat, the calming Mongolian Geshe Ngawang Wangyal, a leading teacher who was very influential in bringing Tibetan Buddhism to the West. Jadi Geshe Ngawang Wangyal adalah guru yang sangat berpengaruh dalam membawa Tibetan Buddhism ke barat ya, ke dunia barat. Dan ini ada di sini caption dari picture kedua. Foto kedua adalah Geshe Ngawang Wangyal Center in Washington, which Rinpoche had hoped to join after running away from home for the second time. Unfortunately, he was underage and had to return home to his adoptive parents. Jadi ini adalah foto dari Wihara Geshe Ngawang Wangyal di Washington, yang Rinpoche itu ingin berharap bisa bergabung dengan mereka setelah melarikan diri, tapi sayang sekali karena pada saat itu Rinpoche itu masih di bawah umur. Rinpoche harus pulang ke rumahnya, ke rumah orang tua angkatnya. Jadi dengan berakhirnya live stream halaman 113 ini, saya akhiri live stream hari ini, dan sampai jumpa ke live stream berikutnya, dan saya sangat berterima kasih karena telah menyaksikan live stream ini. Terima kasih.